petugas dan di situ diserahkan sama supirnya Mbak Vanessa. Tujuan saya supaya bayi itu segera tertolong, Mas. Saat itu saya sedang berada di kedai es degan. Saat itu saya minum es degan, dan asik-asiknya saya minum, saya terdengar benturan keras sekali, dier gitu. Saat itu pula saya bergegas untuk menuju TKP. Ternyata di situ ada sebuah mobil Pajero warna putih sedang mengalami kecelakaan tunggal itu, Mas. Belum tahu, Mas. Saya ngerti kalau itu seorang artis itu 2 jam kemudian. Saat itu saya naik di atas tol dan saya menghampiri mobil Pajero warna putih itu. Di situ sudah tergeletak korban wanita yang sekarang disebut Mbak Vanessa, dan dia sudah terkapar di aspal sekitar 2 meter dari mobilnya, sekitar 3-4 meter dari mobilnya. Setelah itu saya berputar dari sebelah kiri mobil. Saat itu juga ada korban laki-laki yang sekarang disebut suaminya Mbak Vanessa. Dia sudah meninggal, Mas. Saat itu dia, kalau orang Jawa bilang mengkurep itu, Mas. Luka-lukanya di bagian muka. Saat itu suaminya Mbak Vanessa sudah meninggal dengan kondisi kepala di bawah sama tangannya sudah di aspal, tapi badannya masih di atas karena terikat dengan sabuk pengaman itu, Mas. Seketika itu pula saya mengintip ke dalam mobil. Di situ ada korban lagi tapi masih hidup. Kelihatannya dia baru sadar dari pingsan. Saat itu pula saya berusaha untuk mengeluarkan korban itu. Saya dengan berusaha membuka pintu samping, nggak bisa. Dari bagasi belakang nggak bisa. Bahkan saya menombol pintu-pintu depan juga nggak bisa. Setelah itu saya diingatkan oleh pengendara lain yang berhenti. Mas, jangan dulu, Mas. Nunggu aparat gitu. Karena kondisi saya saat itu sakit, kaki saya sakit. Setelah saya diingatkan itu, saya punya pikiran untuk pulang. Ya sudahlah, aku tak pulang gitu. Saat itu setelah saya ditegur oleh penumpang mobil lain itu, saya berusaha, saya mau pulang. Saya mau pulang dan secara kebetulan jalannya mau pulang itu, saya menghampiri sebuah mobil Yaris warna abu-abu itu, Mas. Dan saat itu saya terdengar suara tangisan bayi. Akhirnya saya menghampiri, akhirnya saya ambil, saya gendong, saya bawa lari ke Pak petugas, dan di situ diserahkan sama supirnya Mbak Vanessa. Setelah menyerahkan itu, saya begitu saja balik pulang, Mas saya. Saat itu saya melihat ada luka di kepala, di atas mata sebelah kiri itu, Mas. Dia saat itu menangis di jok mobil bagian depan sebelah kiri. Saya angkat begitu saja, saya peluk, saya antarkan ke Pak petugas itu. Tujuan saya supaya bayi itu segera tertolong, Mas. Segera ditangani. Saat itu Gala sedang berada di mobil lain, Mbak. Bukan mobilnya Mbak Vanessa. Gala sedang berada di mobil warna abu-abu Yaris itu, Mbak. Saya melihat supirnya, dia sedang panik, dia sedang gugup, bingung, sambil jalan, sambil telepon, Mbak. Kecelakaannya tunggal, Mas. Kecelakaannya tunggal. Cuma saya menemukan Gala itu bukan di mobil Mbak Vanessa, bukan di mobil Pajero putih. Saya nggak tahu, Mbak, siapa yang meletakkan Gala di dalam mobil itu sebelumnya saya nggak tahu. Kemarin itu saya mendapatkan WhatsApp, katanya saya diinginkan ke Jakarta, terus untuk semua kebutuhan termasuk tiket, termasuk hotel disiapkan gitu. Karena saya sendiri juga ingin ketemu si adik Gala, Mbak. Insya Allah saya bersedia. Saya mengikuti, Mbak.
saya mengikuti. Tapi setelah saya melihat adik Gala yang saat ini kok kelihatannya memarnya sudah membaik. Terus bagaimana ya Mbak? Saya juga pengen ketemu, saya juga kangen Mbak, gitu. Sebagai seorang anak, seorang bayi yang pernah saya gendong, pernah saya peluk. Ya, saya berdoa, saya berpesan untuk keluarga Mbak Vanessa Angel dan suaminya, semoga diberi ketabahan, sabar, ikhlas, ridho. Untuk adik Gala, semoga lekas sembuh, semoga menjadi anak yang soleh solehah, Mas.